Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang video yang sebelumnya, part kedua tentang dasar rumus aritmatika. Pada video part 3 ini kita akan melanjutkan masih tentang rumus aritmatika. Video kali ini kita akan membahas cara pembulatan, kemudian membuat nomor acak. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita melanjut ke pembahasan, kita buat dulu sebuah tabel yang menjadi acuan kita nanti. Untuk namanya kita abjad aja ya. Oke, untuk rumus rata-rata kita menggunakan average sama dengan average log, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ini kita buat 90. Kita buat contohnya dulu ya. Oke. Kemudian ada desimal. Oke. Berarti ada satu angka di belakang koma, ada yang 5, ada 0, ada di bawah 5, ada di atas 5. Oke.
Sekarang kita ingin melakukan pembulatan menggunakan rumus yang ada di aritmatika. Yang pertama itu kita gunakan adalah rumus round. Rumus round ini dia pembulatan. Kalau dia angka di belakang komanya 5 ke atas, maka dia membulatkan ke atas. Kemudian kalau di bawah 5 berarti 4 ke bawah, itu dia membulatkan ke bawah. Baik, kita coba sama dengan round kurung ada di sini number. Klik nilai rata-ratanya, titik koma. 6 digit ini kita mau berapa angka di belakang koma. Karena kita ingin membahas tentang pembulatan, tentu kita tidak membutuhkan angka di belakang koma. Maka dari itu kita buat 0. 76,5 otomatis dia akan membulatkan ke atas karena di belakang komanya ada 5. Berarti jadi 77. Seperti itu ya. Sama halnya yang bawah. Oke. Ini 84, ini 91, 79. Nah, yang ini 75,3 karena belakang komanya itu di bawah 5. Maka dia pembulatan ke bawah. 86,9 dia di atas 5, maka dia membulatkan ke atas. Oke, ini nolnya boleh kita buang. Seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan ini juga bisa. Tapi ini hanya sama fungsinya dengan round. Kemudian ada yang kedua namanya round down. Ini fungsinya untuk pembulatan ke bawah. Walaupun nanti dia di belakang komanya itu lebih dari 5, dia tetap membulatkan ke bawah karena down. Sama dengan round down kak kurung number titik koma 0. Seperti itu. 76,5 dibulatkan menjadi 76. Padahal dia belakang komanya lebih dari 4 ya. Tarik. Ini dia. 86,9 dibulatkan ke bawah dia menjadi 86 ya. Tetap mengambil angka-angka yang di awalnya. Oke, kemudian ada rumus lagi. Kalau yang ini dia membulatkan ke bawah, ada lagi pembulatan ke atas. Namanya round up. Rumus sama dengan round up number rata-rata 0. Oke, 76,5 dibulatkan menjadi 77 pas. Nah, ini dia contohnya. 75,3 dibulatkan menjadi 76 karena dia membulatnya ke atas bukan ke bawah. Kalau yang round tadi dia otomatis membaca. Kalau di bawah 5 otomatis dia membulatkan ke bawah. Kalau di atas 5 atau sama dengan 5, dia akan membulatkan ke atas. Kalau yang dua ini, round down dan round up ini termasuk opsional ya. Penggunaannya opsional. Oke, kemudian masih ada lagi cara lain
yaitu menggunakan yang namanya rumusnya itu integer. Integer itu dia tetap membulatkan, tapi ke bawah. Nah, contoh sama dengan in numbernya, berarti rata-rata kita ambil. Berarti 76,5 dibulatkan ke bawah menjadi 76,0 ya. Ini dia. Walaupun 86,9 kalau menggunakan rumus in, dia pembulatannya ke bawah. Sama halnya dengan round down. Kalau untuk fungsi, mending kalau ingin pembulatan ke bawah menggunakan integer saja daripada round down ini. Round down ini formulanya ada dua, number dan 6 digit. Tapi kalau integer langsung aja number. Oke, kita blok, hilangkan 0. Kemudian ada satu lagi namanya tranche. Ini sama halnya dengan integer tadi. Dia pembulatannya ke bawah juga. Contoh sama dengan tranche, tapi ada 6 digitnya macam rundown tadi. Number 76,5, 6 digitnya 0. Seperti itu ya. Dia ke bawah. Bagaimana kalau 6 digitnya kita buat 1? Maka dia tetap membaca yang ini nilai aslinya. Karena nilai aslinya itu 1 angka di belakang koma, maka dia membacakan 1. Kalau kita tambah, umpamanya seperti ini. 76,50 gitu ya. Dia tidak membaca. Karena yang kita buat tadi 6 digitnya cuma 1. Coba kalau kita buat 2, enggak juga ya. Berarti dia tidak membaca 0. Kita buat, coba yang ini kita buat 92. Kita buat rumusnya itu tranche. Ini 66,92 tranche, nomornya 66,92 titik koma 6 digit, kita buat 2. Berarti dia hanya membaca 1 angka di belakang koma ya. Kita cancel. Tidak bisa dia membaca selain dari 1 angka belakang koma. Oke, itu rumus tranche. Kita buat 0 ini ya. Blocks, ketengahkan, hilangkan. Oke. Berarti integer sama tranche sama-sama pembulatan ke bawah. Kemudian round up pembulatan ke atas, round down pembulatan ke bawah. Kalau round dia otomatis membaca, kalau 5 ke atas maka dia akan pembulatan ke atas. Kalau di bawah 5 dia pembulatan ke bawah. Oke, kemudian kita masuk rumus ke berikutnya, masih dalam pembulatan, ada namanya odd. Tulisannya ODD.
pembulatan juga, tapi ini dia pembulatan ke atas, mengambil yang ganjil. Contoh, sama dengan ODD number rata-rata ini ya. Oke. 76,5 dibulatkan menjadi 77 ya kan? Pas. Karena 77 adalah ganjil. Coba kalau yang 83. Oke, 83 ya. Sama dengan ODD number. 83,5 dibulatkan pasti menjadi kan 84. 84 itu kan genap. Sedangkan rumus ODD ini dia membulatkan ke atas, tetapi dia mengambil yang ganjil. Berarti otomatis dia tidak mengambil 84, dia akan mengambil 85. Enter. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian contoh lagi ini. Udah pas ya. Ini nanti hasilnya pasti kalau yang ganjil dia nggak perlu mencari lagi. Tapi kalau macam yang ini tadi 84 dibulat di pembulatan dari 83,5 dibulatkan ke atas menjadi 84. Rumus ODD dia hanya mencari pembulatan ke atas tetapi yang bernilai ganjil. 84 genap, dia akan mencari ke atasnya. Itu ya. Oke, kemudian ada rumus lagi namanya even. Ini juga ke atas yang diambilnya. Even ya, even. Sama dengan even kurung number. 76,5 diberikan menjadi kok 78, harusnya kan 77. Nah, inilah perbedaan antara ODD dan even. Kalau ODD dia mengambil pembulatan ke atas tetapi yang ganjil. Tetapi kalau even dia pembulatan ke atas juga kan, tetapi dia mengambil yang genap. Contohnya seperti ini. Ini 91. Nah, ini ya. Kita tarik dulu. Nah, ini dia. Ini kan 90,5 dibulatkan menjadi 91. Karena 91 itu ganjil, sedangkan rumus even dia mencari yang genap, maka dia mencari yang atasnya lagi menjadi 92. Oke, seperti itu ya. Mudah dipahami bukan? Oke, ini cukup nih untuk pembulatan ya. Pembulatan desimal. Kemudian kita masuk ke cara membuat nomor acak ya, atau nomor berulang. Nomor itu ada berulang kali maksudnya. Kita buat contohnya di sini angka 1 lah ya. Yang pertama itu kita menggunakan rumus mod ya. Mod. Kemudian nanti baru in. Masing-masing ini juga ada macamnya lagi. Kalau mod juga ada rows, ada kolom, ini row juga,
Kalau rows itu baris ya, baris itu seperti ini. Nah, ini baris namanya. Tapi kalau kolom ini harus diingat ya. Kadang itu memang sering lupa. Apalagi yang sedang galau. Oke, kita coba satu-satu. Sel acuannya ini ya, hanya satu. Kita coba dulu yang membuat nomor berulang menggunakan mood row. Kita buat sini sama dengan mod kurung row. Kemudian reference. Reference itu tabel referensi kurang 1, kemudian titik koma, divisornya itu maksudnya sebanyak berapa nanti gitu. 3 tutup kurung plus 1. Plus 1-nya maksudnya dia tetap terus menambah angkanya. Oke, enter. Langsung dia menjadi 3. Karena ini rows, baris, berarti kita harus menariknya ke samping. Seperti itu. Bagaimana kalau kita tarik ke bawah? Maka dia menjadi angka lain gitu ya. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia akan mengulang. Rows ini maksudnya dia angkanya sama dalam satu baris. Tapi kalau kolom gimana ya? Ini sudah ya. Kita kasih tanda kuning. Ini kuning pula. Nah. Bagaimana kalau yang kolom? Kita buat merah. Kita buat samping sini ya. Sama dengan mod kurung number 1 tadi. Kurung kurang 1, 3. Kita buat 3 aja lah ya. Salah. Ini maksudnya plus ya. B12. Oh, rows-nya salah. Ketinggalan row. Bukan, kolom. Kita menggunakan kolom sekarang. Oke, bentar. Dia mulai dari 2. Ini kita buat merah lagi ya. Dia samanya ke kolom. Seperti ini. Nah. Akan tetapi kalau kita ke arah samping, maka itulah pergantiannya. Seperti ini. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Itu ya. Udah nampak perbedaan? Rows ini baris, berarti yang barisnya yang sama. Kalau ini yang kolom, kolomnya yang sama. Oke. Kita masuk ke integer. Kalau ini yang berurutan ya. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Bagaimana kalau yang integer? Yang row dulu. Coba warnanya seperti itu ya. Rumusnya adalah in, kemudian row sama yang tadi ya. Terus kemudian referensinya 1 juga kita buat. Untuk kurung 1, kurung slice ya. 3 untuk kurung plus 1. Masih kita menggunakan 3. Bisa 3 ya. Kita buat 2. Nggak bisa juga. Kita buat 4. Nggak bisa juga ya. Coba kalau kita rubah
referensinya buat 2. Kita buat lagi di sini. Row, cell ini kita ganti. Ulang lagi lah ya. In nomornya ini kan. Kolomnya kita buat 2. Kita hapus lagi lah ya. Bukan acuannya yang salah. Rumusnya. Integer buka kurung sebanyak 2. Kemudian row. Kemudian cell, blok cell. Oh ya, buka kurung dulu. Cell reference kurang 1 kurung slice 3 kurung plus 1. Oke. Bentar. Coba kita tarik. Nah. Row barisnya sama. Kita tarik ke bawah. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau yang tadi dia berurutan sebanyak berapa kita buat tadi? 4 ya. Yang ini kita buat 3 tadi. Berarti 5 tuh 2 3 5 3, 6-nya 3 juga, 7-nya 3 juga, 8 dan 9-nya juga 3. Bisa kita rubah jadi 4? Bisa. Coba kita rubah. Rubahnya yang di sini ya. 4. Kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke samping. Nah, ini dia. 3, 4-nya 3. Kalau kita buat 5, bisa nggak? Ini kan udah 4 nih. 5 ya. Oke. 4-nya ada 5, 5-nya ada 5, 6 juga. Kalau kita tarik lagi pasti ada 5 dia. Oke, ini yang disebut dengan rows. Nah. Kemudian kita masuk yang kedua, kolomnya. Kolom ya. Oh ini kurang lagi ya. Sampai betul. Nah, seperti inilah beramai ya. Warnanya kita samakan dengan warna kemudian kita masuk yang kolom integer, kolomnya 2, kolom kurung cell reference kurang 1 untuk kurung slash, kita buat 3 dulu, kurung plus 1. Ya ini tadi yang samanya itu row ya, nih. Coba kuning. Kalau ini yang bawahnya yang sama. Kalau ke samping baru dia berurutan. Nah, ya. 2-nya 3, tuh 2 3. 3-nya 3 juga, tuh 2 3, 4-nya 3 3, 5-nya juga ya. Dia sama itu yang ini. Coba kuning. Seperti ini ya. Inilah cara membuat nomor berulang atau nomor acak. Tetap bukan acak ya. Ya nomornya berulang tapi tidak
bentrok dia ya. Ya, demikian dulu video pada part ketiga ini tentang cara pembulatan desimal dan membuat nomor berulang atau nomor urut dan berulang ya. Dia berurut dan juga berulang. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dengan berbagi ilmu ini ya. Berbagi itu indah sekali. Selain kita dapat mengulang pelajaran kita, juga bisa berbagi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.